salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat GPI yang saya cintai, pada malam hari ini saya mencoba akan sharing mengenai apa itu fine art fotografi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Om Jeffrey Suryanto selaku founder dari GPI yang memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil di dalam learning from online. Dan tak lupa nih saya ingin menyapa sahabat saya Om Albert Alfred Huta Barat. Pada malam hari ini Albert Hua tuh juga sudah tampil ikut menyaksikan acara kita kali ini. Saya ingin berbagi mengenai apa itu fine art fotografi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Edwin Setiabudi, bergabung di GPI dari tahun 2015. Terus kemudian alhamdulillah mendapat anugerah kepercayaan di tahun 2019 menjadi salah satu dari lulusan Super Titanium. Kemudian saya sebenarnya adalah berprofesi sebagai seorang dokter, tapi juga penyuka dari fotografi. Yang ingin saya sampaikan kepada sahabat GPI semua bahwa ternyata di komunitas kita, Galeri Fotografi Indonesia, itu benar-benar komplit dalam arti bisa menampung segala genre yang terbagi di dalam 18 kategori. Jadi pertama saya upload itu saya sangat terharu karena langsung dapat photo of the day. Nah, waktu itu saya pikir hanya genre-genre tertentu yang mendapat frame di Galeri Fotografi Indonesia, tapi ternyata tidak. Semua genre atau semua kategori itu bisa menampung apa yang kita inginkan. Dan ada satu tips untuk para member GPI kalau ingin mendapatkan frame. Itu saya mendapatkan ilmu bahwa syaratnya adalah fotonya harus kinclong. Pengertian kinclong di sini harus tajam, jangan ada shaking. Terus kemudian lakukanlah editing yang sewajarnya. Jadi kita jangan dibiasakan untuk melakukan edit yang berlebihan, apalagi menggunakan digital imaging. Nah, untuk itu saya ingin juga berbagi mengenai sebenarnya apa sih posisi fotografi yang ada di dunia ini. Jadi apakah seperti 18 kategori yang ditampilkan di GPI atau mungkin ada induknya. Nah, untuk itu mari kita lihat. Ini ada presentasi yang akan saya bawakan mengenai fine art fotografi. Rekan-rekan sekalian, sebenarnya fotografi atau ilmu menggambar, melukis dengan menggunakan cahaya, ya, itu sudah ditemukan sejak berabad sebelum Masehi, ketika mulai ditemukan adanya kamera yang ya sederhana, ada cahaya masuk terus kemudian ditangkap. Nah, itu kemudian berkembang dan baru jadi kamera yang modern itu di abad 19, akhir dari abad 19. Nah, saya ingin informasikan bahwa sesungguhnya fotografi yang selama ini kita lakukan itu terbagi atas 3 bagian besar, yaitu foto dokumenter atau dokumentasi, terus kemudian ada pictorial foto, dan kemudian barulah fine art fotografi.
Nah, untuk dokumentasi atau foto dokumenter tidak usah sulit. Kita buka saja album foto kita, album foto keluarga. Ya, itu adalah sifatnya dokumenter. Atau di surat kabar, majalah, di media sosial, foto-foto yang sifatnya ingin mendokumentasikan suatu kejadian atau mendokumentasikan wajah-wajah tokoh-tokoh yang diharapkan, dan itu biasanya foto dokumentasi itu memerlukan caption. Jadi harus ada penjelasan. Dijelaskan, ada beritanya. Nah, sementara kalau untuk foto yang disebut pictorial fotografi itu baru ada di sekitar tahun 1890-an. Nah, pada saat itu ada tokoh-tokoh pictorial yang membuat foto itu dengan supaya tampak lebih indah menggunakan filter, terus dicetak dalam warna yang sepia gitu. Terus kemudian pokoknya segala sesuatu dilakukan, ditambahkan kepada proses pembuatan fotonya agar tampak lebih indah. Sehingga saya menerjemahkannya, kalau foto pictorial itu ya contohnya adalah salon foto. Ya, kalau di salon kan berarti seseorang itu dibuat lebih indah. Nah, genre pictorial yang seperti ini ternyata mendapat penentangan. Yang menentangnya adalah aliran yang disebut dengan fine art. Nah, kalau aliran fine art itu baru diproklamirkan itu di Amerika sekitar tahun 1932 oleh Adam Hensel. Ya, pada saat itu ada sekelompok fotografer yang tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan oleh kaum pictorial. Jadi mereka itu membuat satu komunitas yang diberi nama F64 atau diafragma 64. Apa maksud dari komunitas itu? Komunitas itu memiliki visi misinya kalau untuk membuat foto itu tidak perlu ditambah dengan bantuan misalnya filter dan sebagainya, tapi cukup membuat dengan komposisi yang baik, terus kemudian berusaha menghindari diafragma atau bukaan yang besar. Jadi angkanya jangan yang kecil-kecil. Tujuannya supaya seluruh gambar itu tampak jelas. Ya, bayangkan saja kalau ada bukaan yang F64 itu berarti tajam sekali. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ternyata aturan komposisi seperti yang kita kenal, rule of third, ada center of depth, ada aturan-aturan yang lainnya, itu sebenarnya yang membuat adalah tokoh-tokoh dari fine art fotografi. Dan kalau misalnya sekarang secara kalau kita implementasikan dalam keseharian, seperti apa sih contoh fine art fotografi? Itu contohnya adalah lihat saja foto-foto yang ada di billboard. Di billboard yang di pinggir jalan, itu yang foto-foto, pasti kalau kita perhatikan komposisinya tidak sesuai. Terus kemudian mungkin cara memotong atau cara menempatkan point of interest-nya juga sedikit nyeleneh. Tetapi walaupun melanggar aturan komposisi, tapi misinya sampai, yaitu menarik agar orang lain menerima pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalau gampangnya itu lihat saja foto-foto di iklan. Itu biasanya tidak memenuhi kaidah yang ketat seperti kalau misalnya pada foto di pictorial. Oke, supaya lebih memahami lebih jauh, saya coba tampilkan ini secara teori. Di
fine art fotografi itu oleh GPI ternyata masuk ke dalam semua kategori, tapi terutama adalah abstrak dan siluet. Kategori abstrak, kategori siluet itu adalah fine art. Sementara yang lain-lainnya itu juga bisa dibuat fine art selama dia foto itu dibuat biasanya kalau fine art itu dengan konsep. Contohnya foto saya ini, foto tentang perahu di Vietnam, ini adalah contoh foto konsep. Dan foto ini tampak ada siluet, ada reflection. Dan kemudian dikenal juga ada yang disebut minimalis. Nah, kalau kita bicara tentang minimalis, jangan menganggap bahwa itu adalah sebuah kategori atau genre. Bukan. Minimalis itu hanyalah cara berpikir. Jadi way of thinking. Prinsip dari kaum minimalis itu adalah less is more. Jadi sedikit itu bisa lebih. Dan ini saya sampaikan karena foto-foto fine art yang saya tampilkan dan mendapat frame di GPI itu sebagian besar mengusung cara berpikirnya minimalis. Di dalam minimalis itu ada istilah negative space, bisa juga dot in space, jadi cuma hanya satu titik sementara yang lainnya hanya kosong gitu. Bisa juga perspektif, itu dari minimalis. Distinctive color tuh misalnya warnanya yang ya beda-beda sedikit. Ini contoh di foto yang saya tampilkan, karya yang saya tampilkan ini adalah masuk ke dalam abstrak dengan mengusung ada perubahan gradasi warna yang ada menyolok, ada yang tidak. Terus kemudian juga ada pattern, ya ada corak di situ. Kawan-kawan bisa lihat di sini bahwa fotonya sederhana saja. Ya. Nah, contoh yang lain dari minimalis itu ada banyak, light and shadow, border, clean and simple, dan seterusnya. Pada intinya semua kategori itu bisa juga memenuhi minimalis. Nah, ini salah satu karya saya yang masuk ke dalam kategori siluet. Otomatis kalau siluet berarti itu adalah fine art. Jadi foto ini saya ambil di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Tidak ada niat untuk hunting foto, bahkan pada saat itu saya sudah pesan makanannya datang, tapi ketika saya melihat ada orang-orang yang akan membersihkan kaca, tertarik dengan kemungkinan yang akan terjadi, jadi saya siapkan kamera yang memang selalu saya bawa kemana-mana, dan saya tunggu kapan gestur dari tokoh-tokoh kita ini enak untuk dilihat. Nah, ketika sudah mencoba beberapa foto, tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya, coba ada pesawat. Kalau ada pesawat rasanya lengkap. Ternyata doa saya terkabul. Jadi sambil menunggu, terus tiba-tiba ada pesawat yang terbang persis ketika pose dari para pembersih kaca ini juga menurut saya cukup pas. Jadi ini suatu keberuntungan, bukan suatu foto konsep yang tadi dimaksud. Nah, ini contoh foto abstrak ya, yang mendapatkan frame Photo of the Month. Nah, foto abstrak ini saya ambil dari logo atau dari lambangnya Angkasa Pura. Jadi ini hanya diambil sebagian aja. Jadi kalau foto abstrak yang berhasil itu kalau bisa orang lain tuh sampai bilang begini,
fotonya bagus, tapi apa ya? Nah, itu berarti berhasil kita membuat sebuah foto abstrak. Dan kalau sudah bicara tentang abstrak, berarti sudah hilang bayangan tentang itu bendanya apa. Tapi yang tertinggal adalah mari kita nikmati garis, lengkung, atau warna. Nah, itu aja. Jadi elemen-elemen yang basic itu justru yang dimunculkan pada foto abstrak. Ya, ini adalah bukti bahwa fine art bisa ada di semua kategori. Ini di arsitektur, di indoor. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini saya kategorikan sebagai foto fine art. Foto fine art dari kategori arsitektur. Karena kalau tidak diinformasikan atau tidak kita membayangkan ini sebagai suatu bangunan, ya kita boleh mengatakan bahwa ini masuk kategori abstrak juga. Ini flower. Kategori flower pun bisa masuk ke dalam fine art. Boleh kita lihat bahwa kalau dari pictorial itu punya aturan supaya indah, jangan back pose, jangan menghadap ke belakang. Jadi harus tampak depan. Terus kemudian harus hindari yang namanya center of death. Jadi kalau menempatkan point of interest, jangan pas di tengah. Tapi tidak berlaku untuk fine art. Untuk fine art sah-sah saja. Mau melanggar aturan pun boleh, asalkan kita melanggar aturan setelah kita mengetahui aturan yang sebenarnya. Jadi melanggar aturan demi keindahan, demi kebaikan, bukan harus kaku bahwa penempatan itu harus selalu di sebelah mana. Nah, ini bisa kita lihat di flower ini, yang dinikmati, yang bisa kita nikmati adalah light and shadow-nya, juga warna yang muncul. Ini contoh abstrak juga, sempat menjadi photo of the day. Sekilas memang sih pasti susah untuk menebak ini bendanya apa. Kalau misalkan sengaja saya menyusun serapih ini juga, selain wasting time, ya kayaknya sulit sampai bisa seperti rapi ini. Jadi sebetulnya ini adalah salah satu logo perusahaan yang kebetulan saya lewat, saya lihat lambangnya bagus, tapi tentunya maksud perusahaan itu sih tampaknya dari depan. Jadi saya mengambil angle yang berbeda dan ternyata menghasilkan suatu, saya ambil parsial aja, tidak secara keseluruhan, tapi ternyata bisa menghasilkan suatu bentuk baru yang cukup menarik. Di sini kita bisa menikmati bagaimana indahnya curve, lengkungan, juga ada elips di sini, ya. Dan yang jelas tampak simetris. Nah, ini yang membuat rasanya cukup puas kita menikmati atau mengabadikan apa yang kita lihat. Foto ini jelas fine art karena siluet. Gampang aja, pokoknya kalau siluet itu semua pasti fine art. Karena kalau misalkan pictorial itu kan menggarisbawahi kalau foto wajah harus tampak seluruhnya, terutama mata, dan banyak sebagainya, yaitu untuk yang pictorial. Tetapi kalau untuk fine art justru nggak perlu. Jadi yang penting keindahannya atau hal-hal yang ingin disampaikannya bisa dapat diterima oleh audiens. Ya, ini saya rasa semua kita juga sudah tahu ini kira-kira di mana tempatnya. Di sebuah bangunan di Jewel ya, di Jewel di Singapura bandara.
Ya, kalau misalkan yang lain menampilkan bangunan di jewel itu secara keseluruhan, saya ambil sebagian aja karena saya lebih tertarik pada lengkungan dan juga garis-garis yang tersusun rapi seperti ini. Nah, jadi ini kesannya lebih menonjol keindahannya. Dan semua foto-foto saya ini tanpa filter. Semua orang tahu bahwa ini adalah genting atau genteng ya. Saya pun memotretnya di pabriknya di Jatiwangi. Tetapi saya tidak tertarik untuk bentuk yang secara keseluruhan gentingnya. Saya ambil tumpukan genting, saya lihat ada garis yang menyilang ya, dan ini menurut saya sangat menarik, sehingga ya biarlah kalau fotografer yang lain mungkin memotret yang lainnya, saya ambil sisi ini sambil jalan, dan ternyata ini juga berbuah photo of the day di GPI. Jadi saya bersyukur sekali bergabung di GPI karena ya salah satunya menampung aspirasi dari genre fine art. Ya, kita bisa lihat di sini yang bisa dinikmati adalah patternnya. Ya, ada yang tersusun, ya, terus kemudian rapi, dan komposisinya ya saya rasa ini kita buat menarik. Ya, kita sering melihat bentuk-bentuk seperti ini, dan untuk mendapatkan hasil terbaik tentunya dengan uji coba dari berbagai angle yang sesuai dengan kita harapkan. Kalau ini adalah saya sebutnya sebagai foto kreatif. Maksudnya foto kreatif ya kita menggunakan lensa makro, terus kemudian yang tampak warna-warni di belakang itu adalah kertas kado di atas meja, terus kemudian kita beri jarak kira-kira 20 cm, terus kemudian dipasang kaca di situ, kaca transparan. Nah, setelah ada kaca transparan, kemudian diberi cawan, dikasih air, airnya kemudian ditetesi minyak. Ya, kita tinggal memilih. Jadinya suatu karya abstrak menampilkan bubbles, balon-balon begitu yang berwarna-warni. Dan ini karena kita menggunakannya makro, saya rasa ini bukaannya juga tidak terlalu besar, tapi berhubung ada space, jadi akhirnya yang belakangnya bisa blur, depannya tajam. Oke. Ya, ini foto siluet. Kembali, ini adalah suatu karya fine art. Saya buat tanpa filter. Pokoknya kalau udah siluet, udah itu berarti fine art. Nah, ini salah satu foto abstrak yang muncul dari keisengan, bukan keisengan, karena jenuh mendengarkan atau mengikuti simposium, mendengar pembicaranya ya kurang menarik. Ya akhirnya karena saya bawa kamera, saya balik aja kameranya, kemudian saya putar diaframanya. Ini saya buat di f-nya 22, terus kemudian jadilah foto dengan slow speed seperti ini. Jadi ini adalah lampu di atas gedung pertemuan. Jadi saya bukannya mendengarkan pembicara simposium, malah jadi asik bikin foto abstrak. Tapi saya cukup puas, dan ini membuktikan bahwa untuk fine art bisa juga memanfaatkan slow speed dengan f yang tinggi, sehingga hasilnya itu tampak lampunya muncul seperti star ya, seperti bright star.
Ini ceiling atau atap juga sama. Jadi di sebuah hotel di kota Bandung. Jadi kalau ini settingannya saya menunggu giliran bicara. Pembicara sebelum saya sedang bicara, karena saya duduknya di depan dekat moderator. Wah, saya lihat ke atas, wah bagus nih. Ya sudah, tinggal pasang kamera, posisi dibalik, jadi pakai viewfinder yang terbalik. Terus jadilah foto ini. Dan rata-rata kalau foto abstrak itu tidak suka yang namanya cropping ketat. Jadi kalau memang mau buat, sudah diciptakan pada saat sebelum eksekusi, sebelum kita memijit shutter, kita sudah pikirkan ini kira-kira seluas mana yang kita ambil. Jadi editnya tidak usah susah. Ini foto yang mendapat frame photo of the month. Ini saya foto dari lukisan kaca. Jadi memang aslinya pun sudah bagus. Ini dari kaca berlapis-lapis yang karya orang lain. Ya. Jadi kalau kita memfoto karya orang lain, saya sarankan untuk tidak secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan berarti itu membajak hak cipta orang lain. Tapi kita ambil parsial aja. Ini asalnya kaca saya foto. Ya, jadi tidak membajak karya orang lain secara bulat-bulat. Ya. Nah, suatu saat ketika ada kesempatan traveling, terus ketika akan breakfast, sudah siap di tempat breakfast, yang lain ngantri ngambil makanan, kok saya kepincut sama susunan dari sendok keramik seperti ini. Akhirnya saya simpan piring yang sudah dipegang, lebih baik pegang kamera. Carilah angle yang terbaik sehingga hasilnya jadi suatu karya foto abstrak seperti ini. Ini walaupun sekilas ya saya yakin semua akan mengatakan bahwa benda yang dilihat di sini indah, bagus. Nah, tapi sebetulnya sejarahnya panjang. Jadi ini adalah kawat yang dibuat untuk membangun Tower Key 101 di Taipei, di Taiwan. Jadi bangunan 101 meter itu membangunnya menggunakan kawat yang tentunya jumlahnya tidak sedikit, kawat baja. Setelah selesai pembangunan, kawat tersebut oleh pematung, oleh artis di Taiwan itu dijadikan sebagai suatu monumen, dibuat ditumpuk, jadilah bentuknya kalau tidak salah janin. Nah, ketika saya lewat di monumen tersebut, saya tertarik dengan ini lekukan yang saya ambil. Jadi saya ambil fotonya. Nah, kalau sudah seperti ini, jadilah sebagai satu karya foto abstrak yang merupakan juga bagian dari fine art fotografi. Ya, ini foto kursi meja makan, tapi saya ambil dari atas, dari lantai 5 kalau tidak salah. Ya, lantai 5, lihat ke bawah, wah ada sesuatu yang menarik. Ya, kalau sudah seperti ini kayaknya tidak sia-sialah menunggu ketika betul-betul sepi, yang ada cuman susunan dari kursi-kursi seperti ini. Dan kalau di foto menurut saya sih ya selalu itu menarik. Dan ini ada pertanyaan dari Bu Nanin Arwan. Halo Bu Nanin, katanya lensanya yang dipakai itu apa? Kalau saya lensanya yang saya pakai
itu selalu yang sapu jagat, supaya kalau kemana-mana bisa. Itu sapu jagat selalu dibawa. Tetapi kalau berkesempatan untuk foto yang kita bisa berdiam diri lama di situ, saya lebih memilih lensa fix. Nah, kenapa? Karena kalau lensa fix kan kualitasnya lebih baik, jadi lebih tajam. Kebetulan yang saya pegang itu mirrorless yang cukup ringan, jadi kalau bawa lensa banyak juga tidak terasa berat. Ya, ini kebun teh. Ya boleh dong kalau misalkan kebun teh itu kan masuknya landscape, tapi kalau saya fotonya miringkan sedikit, saya ambil garis-garisnya, di foto parsial aja, ya jadinya jadi karya foto abstrak juga. Bahwa fine art itu bisa juga untuk still life. Ini foto still life, tapi masuk genrenya fine art. Kenapa? Kita bisa lihat refleksinya. Kita bisa nikmati ada refleksi di sini, yang itu ciri khas dari foto fine art. Nih, sekedar koran. Ya saya ambil koran yang digulung-gulung, bukan saya yang menggulung-gulungnya. Kebetulan ada yang sedang membuat pohon Natal dari koran, sedang proses, belum jadi. Ya saya ambil ketika justru lagi mentah, belum diwarnai, ini difoto dulu. Asal kita tahu bagaimana arah garisnya dan lengkungnya yang pas, ya jadilah foto seperti ini. Ini gedung di Seoul. Jadi saya tidak membawa lensa yang sangat wide yang bisa mengambil semua bagian gedung itu. Saya bawanya tele malahan, ya nggak apa-apa, karena saya lebih suka ke tekstur yang ditampilkannya. Jadi ambil aja fotonya dari bawah tengadah, ya, sehingga kita bisa dapatkan refleksi. Di sini ada curve, ada lines, ada pattern, jadi lengkap. Itu adalah ciri khas dari fine art. Ini kolam renang. Kolam renang saya ambil dari hotel di sekitar ini di Jakarta Utara. Ya, ini kolam renangnya ada di apartemen. Tapi ketika saya bermalam di hotel tersebut, lihat ke jendela, oh bagus. Ya udah, saya ambil dengan sudut yang ya mungkin kalau ciri khas kolam renangnya sekilas sih tidak muncul. Tapi kalau kita perhatikan, ya itu. Oke, ini foto konsep. Foto konsep yang dibuat siluet. Jadi foto konsep ini tentang balet gitu. Nah, terus kemudian dengan backgroundnya itu adalah kota Bandung, karena ini diambilnya dari ketinggian di apartemen yang tidak dipakai. Jadi ini fine art karena kita bisa lihat di sini adalah siluet. Ya, ini juga siluet. Ini settingnya keren, settingnya di Belitung. Tapi masalahnya ketika saya ke sana karena sendiri dan berkejaran dengan waktu, sampai bingung apa yang mesti saya foto. Akhirnya ini yang saya foto ini adalah driver saya di sana. Jadi ada mahasiswa yang jadi kerja di travel, dia driver. Terus saya minta, "Dek,
Udah, naik aja ke ayunan biar saya foto. Jadilah siluet seperti ini. Ya, ini dari atas pagoda. Jadi dari atas pagoda, tinggal nengok ke bawah, kita ambil tangga-tangganya, jadilah abstrak. Nah, foto ini jauh, diambil di kota Munchen, dan yang saya ambil ini adalah gedung BMW, ya, di menara di pabrik BMW. Itu sangat menarik, di sana banyak yang bisa kita foto. Tapi salah satunya karena gedungnya tinggi, nggak mungkin saya ambil secara keseluruhan. Ya udahlah, saya parsial aja. Saya suka dengan warna birunya dan saya suka dengan lengkungnya. Jadilah foto abstrak seperti ini. Ini foto model. Model pun bisa jadi fine art. Jadi kalau misalnya kita mengikuti kaidah model yang seharusnya, yang dianggap tepat menurut pictorial, itu harusnya wajahnya jelas. Terus kalau model mungkin ya banyak sekali aturan-aturan yang harus dipenuhi. Selain tetap kalau model itu kunci nomor 1 adalah harus menawan, menarik hati. Nah, sekarang ya sudah, foto modelnya saya jadikan fine art aja, biar aja modelnya kecil, karena tadi saya sudah di pendahuluan sudah mengatakan bahwa way of thinking saya itu adalah minimalis. Nah, terus kemudian di sini lebih menekankan masalah light and shadow. Juga di sini ada pattern-pattern yang menarik di yang timbul akibat dari pantulan ranting-ranting. Itu lihat di bawah, itu sangat menarik. Ya betul, nih modelnya Bang Yos nih, Bang Yos di Vietnam. Ya, ketika tembok rumah ada yang bocor-bocor, terus kemudian ada bekas aliran air, ada dahan yang menutupi cahaya matahari sehingga menjadikan siluet, foto aja, kenapa tidak difoto sayang? Nah, ini jadinya suatu karya fine art. Ini arsitektur. Jadi arsitektur dari sisi fine art karena dia mengusung perspektif. Jadi kita bisa menikmati dari yang jauh ke yang dekat. Ya, di sini udah jelas ditunjukkan. Sebenarnya yang saya foto ini adalah bagian dari masjid, tapi bukan lorong menuju masjid. Ini sebetulnya hanya loker. Jadi loker aja. Tapi karena lokernya banyak, ya jadilah seperti lorong begini. Ya, siapa yang tidak tahu kalau ini adalah atap. Ya, jadi suatu saat saya berkesempatan ke gedung yang tinggi, lihat ke bawah, itu genting kok bagus. Jadi bagus di situ bukan apanya, tapi garis-garisnya. Jadi ya udah saya manfaatkan. Di sini ada gradasi warna karena pengaruh cahaya. Terus ada garis-garis. Ya ini hanya atap genting saja. Jadi untuk mungkin karena basic dari saya adalah profesinya tidak bisa sering-sering hunting foto di luar. Jadilah apa yang ada di sekitar kita manfaatkan saja. Toh keindahan itu ada di mana-mana. Jadi tinggal kita aja mau mengambil sisi mana, yaitu kita tangkap dengan kamera. Ini bukti bahwa
Portrait pun bisa secara fine art. Ya. Ini kan foto portrait, tapi dapat photo of the day juga di GPI. Nah, padahal kalau mengikuti kaidah yang seharusnya kan nggak boleh tuh matanya hitam, terus shadow-nya bukan Rembrandt style. Ya itu sih kalau yang seperti itu untuk pictorial. Kalau untuk fine art tidak, kita boleh melanggar aturan asal kita sudah tahu dulu aturannya seperti apa yang betul. Nah ini foto yang saya tampilkan di awal dan sekarang saya tampilkan juga di akhir. Jadi foto ini adalah foto saya di Ciwidey. Ciwidey itu di Kabupaten Bandung, di danau. Nah, kemudian pada saat itu tidak ada satupun perahu yang melintas. Jadi ini satu-satunya, yang lain nggak ada. Nah, karena itu hanya satu-satunya perahu di danau yang tenang, jadi riak airnya tampak dominan. Nah, saya tertarik akan riak airnya, bukan tertarik dengan perahunya, tapi riak airnya. Nah, kalaupun ada perahunya sebagai penghias, itu bonus. Dan kita lihat di sini, kalau mengikuti aturan pictorial, ini menyalahi aturan. Coba bayangkan, ada orang yang menghadap ke bagian depannya lebih sempit dibandingkan bagian belakang di foto. Jadi seolah-olah ini orang mau nabrak tembok. Tapi nggak apa-apa. Kalau untuk fine art itu sah-sah saja. Yang penting nilainya tidak hilang. Jadi semua tampak jelas, keindahannya jelas, aturan-aturan dilanggar sedikit bolehlah. Jadi tetap ini ada di rule of third, tapi arah orangnya kan kebalik. Itu tidak masalah. Nah, jadi ini salah satu ya foto yang menjadi kebanggaan saya, karena berkat foto ini pula ya saya ikut surprise. Foto ini pernah dipamerkan dan yang melihat atau pengunjung di pameran itu, kebetulan pameran tunggal, berani membeli foto ini seharga 10 juta. 10 juta itu hanya untuk foto yang sudah dicetak dengan bingkainya. Itu saya cetaknya masih di bawah 200.000, tapi ternyata dihargai 10 juta tanpa dia meminta file aslinya. Artinya hak paten foto ini masih ada di saya. Jadi ini salah satu sharing pengalaman bahwa sebenarnya untuk karya fotografi itu sangat luas. Kita bisa milih berbagai macam kategori berdasarkan genre yang kita sukai. Jadi setiap fotografer tentu ada keminatan di genre tertentu, dan itu tidak menjadi kendala bagi kita semua untuk terus berkarya. Ya, itu yang bisa saya presentasikan. Oke, walaupun mungkin rekan-rekan sekalian tidak bisa bertanya jawab langsung, tapi saya tidak menutup. Silahkan kalau ada yang bertanya melalui chat room yang sudah tersedia, dan kita bisa berdiskusi lebih jauh mengenai foto-foto fine art. Jadi kalau misalnya kawan-kawan berkesempatan, coba googling, searching, tulis saja foto termahal di dunia. Itu ada yang 23 foto termahal di dunia, ada yang 10 foto termahal di dunia. Ternyata semua foto yang termahal di dunia itu adalah foto-foto fine art. Ya. Bahkan ada satu foto yang dihargai lebih dari 90 miliar rupiah.
Jadi itu merupakan tantangan untuk kawan-kawan GPI semua. Yuk kita kalau upload foto harus rajin dan jangan pernah minder dengan karya kita sendiri. Dan yang kalau untuk fine art, saya katakan sedapat mungkin jangan membuat foto yang sudah dibuat oleh orang lain. Maksudnya begini, kalau sebagai literatur boleh literasi. Oh, jadi kalau di sana oke. Contoh misalnya pengalaman saya mengikuti foto tripnya GPI ke Vietnam bersama Om Jeffrey juga Bang Yos. Ya, di sana sebelum kita sampai di tempat itu konsepnya sudah bisa lihat. Jadi tampilannya seperti apa, foto yang bisa kita buat. Nah, tapi walaupun sudah ada, jangan berusaha membuat foto yang sama. Cobalah dengan angle yang berbeda, atau kalau perlu dengan inovasi yang baru. Jadi kita tidak meniru, justru membuat suatu hal-hal yang baru. Itu yang saya pesankan. Selama di GPI Group itu kan boleh masuk tiap hari 2 foto. Rajin-rajin upload itu akan memperkaya wawasan kita. Terus kemudian sehingga bisa mengevaluasi sebenarnya karya foto kita udah sampai mana sih. Begitu pula apalagi yang di Titanium itu dengan upload 4 foto sehari, waduh, itu suatu kemewahan bagi saya. Jadi rajin-rajinlah upload foto supaya kita bisa terus meningkatkan kualitas. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kalau memang tidak ada yang bertanya lebih jauh, nanti kita bisa lanjutkan di chatting di grup. Baiklah, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada semua yang menyaksikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.